wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Pela kita ya yang sudah mengundang kami untuk sesi berbagi terkait dengan pembelajaran pengelolaan mangrove di Indonesia ya. Tema yang disampaikan kepada kami adalah terkait dengan ikonik dan ironi mangrove Indonesia. Saya izin share screen ya. Iya, ya mangrove kita di Indonesia adalah mangrove terluas di dunia ya. Kita punya 23% area mangrove eh, di dunia, sehingga memang perannya sangat vital uh, dalam konteks bagaimana ekosistem mangrove secara global. Uh, Kalau kita lihat mengacu pada peta mangrove nasional tahun 2023, kita punya 3,4 juta hektar mangrove dan di dalam peta mangrove nasional juga sudah disebutkan terkait dengan luas potensi habitat atau potensi area rehabilitasi itu mencapai 777 ribu hektar. Uh, Lumayan luas ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya uh, mangrove yang ada di Indonesia 3,4 juta hektar, ketika kita mencoba untuk menghentikan laju kerusakannya, itu sebenarnya bisa menyumbangkan 12% dari pencapaian pengurangan emisi gas rumah kaca dari target NDC kita atau Nationally Determined Contribution di isu-isu perubahan iklim yang ada, sehingga peluangnya sangat besar untuk konservasi dan mitigasi perubahan iklim. Selain itu juga uh, kita memiliki peluang besar untuk rehabilitasi mangrove. Kalau kita lihat kerusakan dan kehilangan mangrove kita itu lumayan drastis lajunya, sekitar 20.000 sampai 52.000 hektar per tahun di 3 dekade sebelumnya, tahun 2020 dan sebelumnya. Saat ini sekitar 0,27 sampai 2% per tahun. Uh, Artinya ini betul-betul adalah peluang besar untuk direhabilitasi. Nah, sebenarnya secara global peluang rehabilitasi itu sudah digambarkan melalui peta yang didorong oleh beberapa koalisi teman-teman penggiat NGO dan para peneliti yang bisa diakses di maps costaresilient.org. Teman-teman bisa akses di sana berapa yang potensial masing-masing landscape itu direstorasi dan kira-kira berapa sumbangan uh, penyerapan karbonnya. Nah, kalau kita lihat memang potensi karbon mangrove itu uh, besar sekali ya dibandingkan dengan hutan terestrial. Uh, kita ekosistem mangrove itu punya penyimpanan karbon di bawah tanah itu 10 kali dari hutan terestrial. Karena karbon-karbon mangrove itu tersimpan di bawah tanah dan di sedimen. Selain itu juga penyimpanan karbon di biomasanya itu 2 kali lebih besar daripada hutan terestrial. Nah, kalau kita lihat juga penyerapan uh, karbon atau karbon sequestration-nya 4 kali dari hutan terestrial, sehingga memang ekosistem mangrove dibandingkan dengan salmars, tropical forest dan seagrass itu dia yang terbesar dalam sisi sequestration dan carbon storage. Tetapi juga ketika dia dialihfungsikan, dikonversi, di bank dan lain-lain, itu dia juga menyebabkan rilis yang tidak sedikit, juga lebih besar tentunya, 10 kali lebih besar juga dari hutan terestrial. Sehingga menjaga ekosistem mangrove tetap sehat, itu artinya kita bisa memitigasi keluarnya emisi gas rumah kaca. Nah, selain itu, mangrove sebenarnya punya nilai ekonomi yang lumayan ya, lumayan besar ya. Kita bahasakannya sebagai harta karun ya, penyimpan harta karun kita.
kami lakukan riset di dua landscape mangrove terbesar di dunia, itu di Mimika dan di Bintuni, dan kami menemukan ketika kami apa, menjumlahkan semua nilai ekonomi karbon, baik itu direct value, indirect value, option value, dan intrinsic value, uh, itu totalnya sekitar 25.441 dolar. Itu artinya sekitar 400 juta per hektar per tahun. Sangat besar. Tetapi ketika kita lihat dari sisi direct value yang kemudian terkomprehensif menjadi financial value atau nilai finansial, itu baru sekitar 246 USD atau sekitar 3 sampai 4 jutaan ya per hektar per tahun. Sangat kecil dibandingkan nilai ekonomi yang 400 juta. Nah, karena nilai finansial yang kecil ini, kadang-kala para pihak menganggap bahwa masyarakat itu akan lebih punya nilai finansial ketika dikonversi menjadi tambang, ketika diambil kayunya, ketika ditebangi, dan lain-lain, dialih fungsi untuk lahan perkebunan. Sehingga tantangan terberat kita ke depan adalah um, besarnya nilai ekonomi karbon itu harus bisa dikonversi ke dalam nilai-nilai finansial dengan pemanfaatan berkelanjutan. Jadi model-model pemanfaatan hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu itu sangat penting, sehingga nilai-nilai finansial yang masih terkubur di dalam mangrove itu bisa meningkat. Dengan begitu orang akan menghargai mangrove dan tidak akan dikonversi untuk kebutuhan lain. Nah, kita lihat memang driver terbesar kerusakan mangrove kita itu di tahun 70-an itu ada program intensifikasi tambak rakyat di Revolusi Biru saat itu, sehingga banyak sekali wilayah-wilayah mangrove itu dikonversi menjadi tambak. Ini menurun drastis areanya dan tambak meningkat drastis. Nah, ini kalau kita lihat memang uh, penyebab kerusakan mangrove kita secara global sebagian besar disebabkan oleh alih fungsi menjadi lahan budidaya atau ekspansi tambak. 40% dari mangrove kita hilang di 3 dekade terakhir karena alih fungsi menjadi tambak. Faktor kedua ada illegal logging ya. Illegal logging mangrove, pembuatan kayu mangrove untuk arang dan lain-lain. Di beberapa landscape yang memang landscape silviculture seperti di Kuburaya, Indragiri Hilir, di Bintuni itu dimanfaatkan kayunya untuk mangrove. Dan kalau kita lihat pada era itu 30 tahun terakhir sebelum tahun 2020 itu kita kehilangan 52.000 hektar mangrove seluas kota New York lah. Dan saat ini ancamannya berbeda ya. Ancamannya berbeda, bukan lagi ekspansi tambak dan illegal logging yang masif, tetapi perkebunan dan pembangunan infrastruktur. Nah, kalau misalnya mangrove kita yang hilang ini kita konversi, berapa emisi karbon yang dilepas ke atmosfer itu setara dengan seluruh kendaraan di Indonesia mengelilingi 2 kali. Besar sekali emisinya dengan hilangnya 49 persen mangrove kita karena tambak dan illegal logging itu. Nah, saat ini memang apa, penyebab kerusakan kita itu bergeser ke arah uh, hingga 0,27% tahun itu ke pembangunan di pesisir, ekspansi perkebunan, dan wisata yang tidak berkelanjutan. Nah, kita lihat memang di beberapa landscape di Sumatera misalnya, alih fungsi lahan perkebunan sawit di area hinterland mangrove, di Papua juga seperti itu, dan di beberapa tempat ya. Saat ini sedang direncanakan di Muna, itu sekitar 25.000 hektar untuk perkebunan sawit. Ini juga berpotensi mengganggu area mangrove kita. Nah, aspek-aspek inilah yang perlu kita terus sama-sama perkuat, kita proteksi dan konservasi area mangrove kita yang masih ada. Nah, kalau kita bisa menghentikan laju alih fungsi mangrove kita, sebenarnya itu tadi yang kita bisa berkontribusi hingga 1/4 dari komitmen nasional kita untuk emisi gas rumah. Nah, ini ringkas saja kondisi kawasan mangrove kita. Ada yang masih perawan seperti di Papua, ada yang sedang terancam seperti di landscape Gorontalo,
Ada yang keseimbangan baru seperti Sulsel yang sudah dialih fungsi menjadi tambak dan mulai hadir keseimbangan baru, mangrove dan tambak, dan ada yang rusak parah seperti di Demak. Ini arahan-arahan bagaimana kita mengelola mangrove terdegradasi dan mangrove yang baik. Tentu yang terdegradasi dipulihkan kembali dan baik dengan konservasi dan perbaikan. Dan beberapa tematik-tematik kegiatan yang bisa didorong di kedua area mangrove ini. Nah, alih fungsi lahan itu menyebabkan banyak sekali area-area yang terdegradasi, dan hingga saat ini banyak sekali upaya-upaya untuk bagaimana melakukan rehabilitasi kawasan-kawasan mangrove yang terdegradasi. Ya, di tingkatan global itu mangrove forest landscape restoration, yang pendekatan landscape untuk restorasi mangrove telah direkomendasikan untuk bagaimana bisa mengembalikan area mangrove yang hilang ya. Di global misalnya ada inisiatif Global Mangrove Alliance yang ingin meningkatkan tutupan mangrove global hingga 20% di tahun 2030, dan sudah ada deklarasi PBB juga untuk restorasi ekosistem termasuk mangrove di dalamnya. Geliat restorasi itu sangat besar saat ini, dan di Indonesia ada gerakan percepatan rehabilitasi mangrove nasional yang menargetkan sekitar 600.000 hektar lahan untuk direstorasi. Seperti juga yang termuat di peta mangrove nasional kita. Namun ya memang sayangnya upaya restorasi di tingkatan global itu masih menghadapi kendala-kendala bagaimana meningkatkan keberhasilan rehabilitasi. Lewis mencatat itu 90% upaya rehabilitasi itu masih mengalami kegagalan ya. Kegagalan utama itu disebabkan oleh soal tenurial sebenarnya ya. Mangrove hidup di min sea level sampai pasang tertinggi, dan sebagian besar area-area ini adalah area-area yang dimanfaatkan oleh masyarakat oleh para pihak dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Ini sudah dialihfungsikan menjadi perkebunan, sudah dialihfungsikan sebagai lahan-lahan aquacultur, sehingga kesulitan untuk menemukan lahan yang bisa direhabilitasi dan clean and clear, yang tidak punya konflik-konflik tenurial, sehingga sebagian besar praktisi rehabilitasi melakukan rehabilitasi di bawah min sea level. Seperti foto-foto yang kita lihat ini menanam di Lamun, malah area Lamun, dan terlalu jauh ke arah laut. Juga kendalanya juga adalah memang pemilihan teknik rehabilitasi yang tepat, menyamaratakan semua area, padahal faktor gangguannya berbeda, tipologi yang berbeda, dan tentunya intervensi rehabilitasinya juga berbeda. Juga kadangkala memang proses asesmen kelayakan lokasi itu bisa direhab atau tidak, itu tidak lengkap. Nah, ini tantangan kita, dan perbaikan teknik rehabilitasi menjadi penting untuk itu. Di tingkat di Indonesia, di peta mangrove nasional, potensi habitat untuk rehabilitasi mangrove itu sudah ditetapkan ada 7 sebenarnya ya. 5 potensi habitat, yaitu tambak, lahan terbuka, mangrove terapasi, ada terapasi tanah timbul, dan 2 di mangrove existing, yaitu mangrove jarang dan mangrove sedang. Nah, kalau kita lihat proporsinya, itu terlihat jelas bahwa tambak memiliki luas terbesar, 73%. Karena memang area mangrove kita yang hilang itu sebagian besar, 40% itu dikonversi menjadi tambak. Dan kalau kita telisik lebih jauh di peta mangrove nasional, di dalamnya ada tambak aktif dan tambak tidak aktif. Nah, kita membutuhkan banyak opsi untuk restorasi di area tambak, bagaimana mensinergikan antara kepentingan ekonomi, produktivitas tambak, dan juga restorasi mangrove. Kami menguji coba ini di satu lahan di Maros, di Kuricadi. Tambak ini dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah dulu dan oleh Yayasan Muhammadiyah, dan kami mengenalkan model integrated mangrove aquaculture namanya ya. Bersama para pihak kami merencanakan bagaimana melakukan rehabilitasi di kawasan ini. Nah, kawasan ini adalah tambak sebelumnya, dan kemudian faktor gangguan di area ini adalah tanahnya di bawah wind sea level, area-area di dalam tambak ini, dan tantangan bagi kami adalah bagaimana memastikan wilayah-wilayah ini menjadi area wind sea level sampai pasang tertinggi.
dan juga bagaimana menghubungkan sistem mangrove di luar dengan sistem mangrove yang ada di dalam tambak, sehingga bibit-bibit yang ada di luar bisa masuk ke dalam kawasan dan bisa tumbuh secara alami. Kami bikin desain rencana seperti ini, ada yang dibobol strategis saja supaya aliran pasang surut bisa masuk, kemudian ada yang diratakan pakai eskavator seperti ini, hasilnya seperti ini, ada yang dibobol, dan penyebaran bibit. Kami berkolaborasi dengan beberapa institusi termasuk NUS untuk memetakan area ini. Ini lahan sebelum direstorasi, ini setelah dikerjakan teknis menggunakan eskavator tadi, dan kita lihat perubahan-perubahannya setelah sedimennya cukup di atas MSL, mulai ada rekrutmen alami dan tumbuh secara alami di kawasan ini. Terus dan setelah 2022, 9 tahun berikutnya kita lihat memang kawasan ini kemudian sembuh sendiri menjadi area mangrove. Seperti inilah yang kita harapkan dari upaya-upaya restorasi yang ada. Uh, Ekosistemnya bisa pulih secara alamiah dan beragam. Saat ini ada sekitar 14 jenis mangrove yang tumbuh kembali di area ini, dan kami ingin ini sebagai prototipe bagaimana opsi untuk integrasi mangrove aquaculture agar mangrove sebagian tambah itu direstorasi menjadi mangrove dan sebagian tetap dikelola sebagai lahan aquaculture ya. Pembelajaran kedua kami ada di lahan-lahan yang terinundasi atau tergenangi pasang surut di Indragiri Hilir. Kami menemukan ada sekitar 9.000 hektar kawasan terinundasi pasang surut di Indragiri Hilir, dan kami melakukan restorasi di kawasan ini. Yang kami lakukan adalah bagaimana melakukan perbaikan hidrologi di bekas-bekas saluran pasang surut yang lurus-lurus yang menyebabkan aliran air masuk kawasan itu terlalu deras dan bibit tidak bisa rekrutmen. Yang kami lakukan, kami pasang namanya LWD, Last Woody the Bridge, di kawasan ini, dan menciptakan aliran pasang surut ini menghambat aliran masuk pasang surut dan menciptakan aliran pasang surut baru, dan memperlemah kecepatan arus sehingga terjadi sedimentasi dan bibit bisa tumbuh alamiah. Kita lihat perbandingannya Desember 2022 sampai T0+12 ini belum ada pemasangan LWD, dan setelah pemasangan LWD ini kemudian cepat sekali pertumbuhannya. Dan akumulasi mangrove pesisirnya seperti ini, dan model ini bisa kita terapkan di beberapa landscape mangrove di Indonesia yang sudah mengalami kerusakan seperti Indragiri Hilir. Di Kubu Raya juga ada beberapa kebun kelapa yang kemudian tersalinisasi. Kami juga menemukan di Muna dan Buton Utara beberapa kawasan yang terinundasi di kebun-kebun kelapa masyarakat. Uh, Ya, ada beberapa rekomendasi yang kami dorong, terutama sebaiknya moratorium konversi mangrove untuk peruntukan lain itu dilakukan ya, bukan moratorium pemanfaatan mangrove, karena kadang-kala juga kawasan-kawasan mangrove yang memang adalah mangrove estuaria memungkinkan saja digunakan kayunya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memastikan tata kelola kawasan konservasi dan buffer zone itu dipastikan memang betul-betul untuk proteksi dan konservasi sehingga mangrove bisa pulih. Yang ketiga, bagaimana kita menguji cobakan beragam tipe dan opsi rehabilitasi di area tambak yang 73% tadi. Pertama, model bagaimana mosaic landscape mangrove sehingga opsi-opsi pemanfaatan ekonomi dan perlindungan itu juga bisa dapat, dan sumbangan mangrove terhadap budidaya juga bisa diperoleh. Kemudian ada juga soal bagaimana memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi mangrove di Indonesia, kemudian bagaimana memperbaiki tata kelola tambak berkelanjutan agar ketika produktif di lahan yang sudah ada, ekspansi lahan itu bisa berkurang, dan mengenalkan opsi-opsi mata pencaharian dan jasa-jasa ekosistem mangrove sehingga nilai finansial tadi yang masih rendah hanya sampai 294 itu bisa bergerak mendekati nilai ekonomi yang mencapai 25.000 tadi, sehingga mangrove dianggap bernilai. Yang lain adalah penguatan kelembagaan dan bagaimana juga sistem insentif untuk pembayaran jasa lingkungan untuk konservasi mangrove itu didorong. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya, dan saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.